Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Haifa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Gimana keluarganya? Sehat, Bu Haifa? Alhamdulillah, keluarga saya sehat, Pak. Cuman mungkin ada salah satu anak saya, anak walian saya, Pak, yang kondisinya sedang tidak sehat gitu. Jadi memang ini juga menjadi kekhawatiran saya, Pak, sebagai wali kelas. Berarti eh, apa Ibu memiliki kekhawatiran nih ya hari ini gitu ya. Kalau boleh tahu kekhawatiran Ibu tentang siswa yang sedang Ibu bina ya, Iya, itu betul. mungkin seperti apa Bu? Kalau boleh saya tahu seperti apa ya? Iya, Pak. Jadi mungkin di sini saya mau bercerita sama Bapak, barangkali nanti kita bisa sharing ya, Pak ya, terkait dengan kekhawatiran saya terkait dengan wali kelas. Nah, saya kan baru ya Pak menjadi wali kelas di kelas 12 kuliner ini. Kemudian saya langsung dihadapkan dengan satu siswa yang memang kondisinya kemarin itu karena ada kecelakaan ketika di awal semester. Nah, dan kecelakaan itu memang menyebabkan katanya ada pendarahan di otaknya, sehingga selama kurun waktu hampir 1 bulan ini anak tersebut tidak masuk sekolah gitu Pak, dengan alasan sakit tersebut gitu. Nah, itu kan yang menjadi kekhawatiran saya gitu. Alasan sakit kan kita tidak bisa memaksa anak ya Pak untuk masuk ke sekolah gitu, tapi memang keterangan sakitnya juga saya juga belum yakin gitu Pak. Jadi ya inilah yang menjadi kekhawatiran saya gitu. Iya. Oh iya ya Bu ya. Jadi Ibu merasa khawatir ya. Khawatir ini beralasan juga karena kondisi anak yang sedang sakit ya. Eh, itu kondisi sakitnya mungkin yang sudah Ibu ketahui itu sampai sejauh mana ya Bu ya? Ya saya kan memang langsung berkomunikasi dengan orang tuanya ya, ketika 1 minggu pertama itu tidak masuk, saya langsung menghubungi orang tuanya karena memang sakitnya itu seperti apa gitu, dan memang orang tuanya memberikan surat keterangan sakit dari dokter saraf gitu ya Pak, yang menyebutkan memang anak tersebut kondisinya sedang dalam perawatan, tetapi dalam surat tersebut tidak menyertakan keterangan anak tersebut mengalami pendarahan di otaknya gitu. Nah, itu kan yang menjadi keraguan saya gitu Pak. Mungkin kecelakaan iya betul karena memang ada buktinya foto kecelakaan anak tersebut, tetapi di surat keterangannya tidak menuliskan sakitnya apa, kemudian penyebab dia harus beristirahat itu apa gitu ya kan. Saya juga bertanya lebih dalam ke orang tuanya, memang ya itu Bu, katanya ada pendarahan dan diharuskan bed rest terlebih dahulu, tidak boleh dipaksakan untuk terlalu berpikir katanya gitu, jadi harus istirahat total, bilangnya seperti itu. Dan untuk menuju ke sehat sembuh totalnya itu bisa sampai ke 6 bulan ke depan katanya seperti itu. Tapi kan ini sudah seminggu, waktu itu saya bilang sudah seminggu Bu, kalau misalnya pengobatannya seperti apa gitu kan. Ya memang belum ada pengobatan lebih lanjut, baru sekedar konsultasi dengan pihak dokter sarafnya saja katanya seperti itu. Dan sudah harus mengkonsumsi obat, tapi memang obatnya belum dikonsumsi oleh anak tersebut gitu, karena memang kendala sama biaya dan lain sebagainya katanya seperti itu. Iya. Berarti kekhawatiran Ibu terhadap siswa tersebut sangat beralasan ya, dan tadi ya Ibu pingin apa ya? Pingin membandingkan gitu antara surat keterangan yang menyatakan sakit dengan keterangan dari orang tua yang menyatakan anak ini sakitnya mungkin dianggap cukup parah gitu. Sementara dalam keterangan dokter tidak terlalu tercantum, belum tercantum di sana ya Bu ya. Saya juga turut berempati juga, mudah-mudahan anak didik Ibu ini cepat sembuh kembali dan Ibu bisa sabar dalam menanganinya gitu ya. Kira-kira nih Bu ya, untuk apa ya, untuk menangani masalah ataupun tantangan tadi, Ibu memiliki mungkin rencana ataupun solusi terbaik lah, win-win solution, apa yang ingin Ibu lakukan Bu, supaya anak ini
ya mungkin bisa tetap melanjutkan belajarnya dan motivasinya bisa tumbuh kembali. Apa yang ingin Ibu lakukan? Ya, sebetulnya Pak, sebelum saya mempunyai kekhawatiran sejauh ini, karena kan ini sudah berjalan selama 1 bulan. Dalam 2 minggu yang 2 minggu ke belakang, saya sudah melakukan home visit. Tapi memang home visitnya itu baru home visit ke pesantren, karena kebetulan anak tersebut tidak tinggal dengan orang tuanya. Jadi dia pesantren di dekat sekolah gitu. Nah, saya sempat home visit ke pesantren tersebut dengan guru BK, kemudian melihat kondisi anak tersebut. Secara fisik memang anak tersebut tidak seperti orang yang sakit gitu ya, cuman memang dari ekspresi wajah, kemudian juga dari warna kulit memang sedikit pucat gitu ya. Tetapi ketika saya tanya lebih lanjut, coba ibu mau lihat obatnya seperti apa, karena kan yang namanya ada pendarahan di otak ataupun ada masalah di otak itu bukan hal yang remeh ya Pak, itu betul-betul merupakan hal yang sangat serius gitu. Jadi saya mau melihat pengobatannya sudah sejauh mana, karena kamu sama sekali belum masuk ke sekolah gitu. Ternyata memang obat yang dia punya itu hanya obat paracetamol gitu. Jadi memang alasannya sama seperti waktu itu orang tuanya bilang, jadi belum ada biaya, belum ada dana lah untuk membeli obat, karena memang obatnya dijualnya per pieces katanya gitu. Jadi sementara pengobatannya itu hanya menggunakan paracetamol. Nah, di sini kan timbul pertanyaan ya Pak, saya kok sakit dengan pendarahan otak seperti itu obatnya hanya paracetamol, kan sepertinya itu sangat tidak mungkin gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya dan guru BK untuk menindaklanjuti kasus seperti ini gitu. Jadi setelah saya home visit ke pesantren tersebut, saya berencana ya Pak ingin home visit dengan orang tuanya gitu. Tapi memang sejauh ini orang tuanya masih sulit dihubungi gitu. Jadi ketika saya mau home visit ke rumahnya, itu selalu saja ada alasan dari orang tua tersebut, sehingga saya kesulitan untuk melakukan rencana saya ini gitu. Nah, tapi mungkin ketika saya sudah mencoba beberapa kali komunikasi dengan orang tua tidak bisa, tidak ada jalan tengah, mungkin saya akan menghubungi dari ketua prodi saya Pak gitu. Jadi meminta bantuan, karena kalau sudah tidak bisa ditangani oleh wali kelas itu biasanya akan dilimpahkan ke jurusan gitu sih Pak. Luar biasa ini langkah-langkah Ibu untuk menyelesaikan masalah ini tadi terlihat begitu bertahap ya Bu ya, dengan melibatkan berbagai pihak lah ya, berbagai pihak. Baik, Bu Haifa, kira-kira untuk mendukung langkah-langkah tadi, pendekatan tadi terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi sebagai wali kelas, siapa saja sih yang Ibu perlu temui mungkin ya, untuk dapat memberikan dukungan baik secara real maupun moral, sehingga dalam perjalanannya masalah ini cepat terselesaikan. Ya baik Pak, mungkin kalau untuk secara dukungan, saya memang butuh dukungan dari semua pihak ya Pak, terutama mungkin sekarang karena masalah ini sudah tidak bisa ditangani oleh saya sebagai wali kelas, karena orang tua juga sudah tidak ya sulit dihubungi gitu. Jadi saya stuck gitu, bingung bagaimana caranya. Nah, mungkin saya pasti akan melibatkan ketua prodi saya di jurusan kuliner gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan dengan beliau membuka komunikasi dengan orang tuanya bisa lebih memahami dan lebih aware lagi terhadap pendidikan anak tersebut gitu, karena memang anak tersebut sudah sangat tertinggal jauh Pak, prakteknya dia tertinggal, kemudian juga kehadiran ulangan harian, tugas-tugas. Nah, sementara kan kita itu di SMK selalu ada PKL ya Pak, yang namanya PKL itu ada prasyaratnya, salah satunya kehadiran, kemudian juga tugas-tugas harus selesai gitu. Nah, melihat kondisi anak ini, semua prasyaratnya itu sepertinya sulit untuk diselesaikan kalau misalnya tidak ada dorongan dari pihak orang tuanya gitu. Karena kalau misalnya melihat anak dan bertanya ke anak waktu home visit, anak tersebut kekeh mau melanjutkan sekolah gitu, tidak mau istirahat terlebih dahulu, karena kan kemarin itu ditawarkan bagaimana kalau fokus dulu pada kesehatan oleh BK gitu. Tapi memang jawaban anak tidak mau dan mau terus lanjut sekolah, tetapi memang tidak ada tindak lanjut dari anak tersebut, hanya sebatas keinginan gitu. Nah, mungkin ketika nanti pihak jurusan masih sulit untuk menghubungi, saya mungkin akan berkonsultasi kepada pihak kurikulum
Nah, pihak kurikulum ini kan yang bertanggung jawab langsung ya Pak gitu. Jadi mungkin nanti solusinya seperti apa ketika prasyarat anak ini tidak bisa terpenuhi, apakah ada solusi yang lain atau memang akan mengambil tindakan yang seperti apa dari pihak sekolah gitu. Nah, mungkin nanti pihak kurikulum juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak gitu. Karena kan mungkin kurikulum juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, jadi harus ada izin dari ibu kepala juga gitu. Mungkin itu Pak, saya meminta dorongan ataupun motivasi dari beberapa pihak itu. Ya, Bu Haifa, kira-kira untuk mendukung langkah-langkah tadi, pendekatan tadi terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi sebagai wali kelas, siapa saja sih yang Ibu perlu temui mungkin ya untuk dapat memberikan dukungan baik secara real maupun moral sehingga dalam perjalanannya masalah ini cepat terselesaikan. Ya baik Pak, mungkin kalau untuk secara dukungan saya memang butuh dukungan dari semua pihak ya Pak, terutama mungkin sekarang karena masalah ini sudah tidak bisa ditangani oleh saya sebagai wali kelas karena orang tua juga sudah tidak ya sulit dihubungi gitu, jadi saya stuck gitu, bingung bagaimana caranya. Nah mungkin saya pasti akan melibatkan ketua prodi saya di jurusan kuliner gitu ya Pak. Nah mudah-mudahan dengan beliau membuka komunikasi dengan orang tuanya bisa lebih memahami dan lebih aware lagi terhadap pendidikan anak tersebut gitu, karena memang anak tersebut sudah sangat tertinggal jauh Pak, prakteknya dia tertinggal, kemudian juga kehadiran ulangan harian, tugas-tugas. Nah sementara kan kita itu di SMK selalu ada PKL ya Pak, yang namanya PKL itu ada prasyaratnya, salah satunya kehadiran, kemudian juga tugas-tugas harus selesai gitu. Nah melihat kondisi anak ini, semua prasyaratnya itu sepertinya sulit untuk diselesaikan kalau misalnya tidak ada dorongan dari pihak orang tuanya gitu. Karena kalau misalnya melihat anak dan bertanya ke anak waktu home visit, anak tersebut kekeh mau melanjutkan sekolah gitu, tidak mau istirahat terlebih dahulu. Karena kan kemarin itu ditawarkan bagaimana kalau fokus dulu pada kesehatan oleh BK gitu, tapi memang jawaban anak tidak mau dan mau terus lanjut sekolah, tetapi memang tidak ada tindak lanjut dari anak tersebut, hanya sebatas keinginan gitu. Nah mungkin ketika nanti pihak jurusan masih sulit untuk menghubungi, saya mungkin akan berkonsultasi kepada pihak kurikulum. Nah pihak kurikulum ini kan yang bertanggung jawab langsung ya Pak gitu. Jadi mungkin nanti solusinya seperti apa ketika prasyarat anak ini tidak bisa terpenuhi, apakah ada solusi yang lain atau memang akan mengambil tindakan yang seperti apa dari pihak sekolah gitu. Nah mungkin nanti pihak kurikulum juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak gitu, karena kan mungkin kurikulum juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, jadi harus ada izin dari ibu kepala juga gitu. Mungkin itu Pak, saya meminta dorongan ataupun motivasi dari beberapa pihak. Pemaparan Ibu tentang masalah yang sedang Ibu hadapi ini, Ibu sudah berusaha berkoordinasi dengan semua pihak, mempertimbangkan rekam jejak pendidikan anak sebelumnya, dan ya mudah-mudahan itu dapat menghasilkan nanti keputusan yang terbaik untuk sekolah di mana Ibu berada di sana sebagai wali kelasnya, terbaik juga untuk anak ya, dapat melanjutkan pendidikannya. Harapan Ibu ke depannya dari tantangan yang sedang Ibu hadapi ini seperti apa ya Bu? Nah, harapan saya semoga saya bisa menjadi wali kelas yang mampu membimbing anak itu betul-betul sampai selesai semuanya gitu, tanpa ada yang tertinggal di luar kondisi yang bagaimanapun. Itu kan anak-anak punya masalah sendiri-sendiri ya Pak, tapi saya sebagai wali kelas mempunyai harapan saya ingin menjadi orang tua yang bisa meluluskan seluruh siswa-siswi saya gitu. Oke, harapan yang cukup baik dari Ibu, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya, dengan kesabaran Ibu, dengan komitmen Ibu untuk berpihak pada murid, baik itu dalam pembelajaran ataupun ketika murid berada dalam masalah. Mudah-mudahan ini jadi sebab anak ini kembali bangkit semangatnya, sehat kondisinya,
sehingga dapat menuntaskan proses pendidikan ya di sekolahnya. Harapan saya juga mudah-mudahan Ibu tetap sehat, tetap sabar, menuntaskan tantangan ini. Insya Allah di balik tantangan yang sedang Ibu hadapi, di sana ada tersimpan adalah tabungan amal kebaikan kita di sana ya. Luar biasa Ibu Haifa, mudah-mudahan kekhawatiran insya Allah cepat selesai dan anaknya supaya sehat pulih kembali dan dapat berprestasi yang dapat mengharumkan sekolahnya, mengharumkan nama baik keluarganya. Tetap semangat Ibu, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih juga dengan berkomunikasi dengan Bapak, insya Allah saya bisa menemukan solusi untuk kekhawatiran saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Haifa. Terima kasih Bu Haifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.